BE program was founded in 1960s under the name of BUMA, Biro Urusan Mahasiswa Asing, to assist foreign researchers who conducted research in Indonesia. As its responsibilities grew significantly, it changed its name to BIPA, Bahasa Indonesian untuk Penutur Asing, in 1987, and provided a systematic course for foreigners who wanted to learn Indonesian as a foreign language. Since 2008, it has been an integral part of the LBI FIB UI. Hundreds of students from all over the world come to LBI FIB UI to learn Indonesian at the BIPA program. There are two types of programs offered by BIPA, regular and special programs. The regular program has 3 terms, January until April, May until August, and September until December. Each term consists of 250 hours of study. There are 3 levels of BIPA, BIPA 1, or basic level, BIPA 2, or intermediate level, and BIPA 3, or advanced level. Besides studying Indonesian language, BIPA students learn various cultural activities as extracurricular activities, such as batik painting and playing traditional musical instruments, which include gamelan and arumba. Unlike the regular program, the special program at BIPA is held based on the demand and the needs of the clients in the group. The schedule, the duration, and the materials can be adjusted to meet the client's best interests. Learning BIPA at LBI FIB is beyond learning inside a classroom. BIPA program also has many special activities to provide opportunities for students to practice their Indonesian communicatively. The activities are BIPA Festival, Indonesian Day, Intercultural Exhibition, and field trips. Located at the Green Campus of FIB UI Depok, BIPA program offers intercultural experience where students are highly exposed to the target language and culture. At the end of the study, BIPA program at LBI FIB UI hosts a festive graduation ceremony where students perform what they learn from extracurricular activities and receive numerous academic awards and achievements. Menurut saya, kelebihan BIPA LBI itu bukan hanya belajar bahasa saja, tapi bisa berkenal sama bergaul sama teman-teman dari banyak negara. Dan selain itu, dosen-dosen BIPA itu sangat profesional, dan hal-hal yang saya dapat di BIPA LBI bisa digunakan setiap hari, bahkan di lanjut kuliah di S1 sekarang. Kalau tanya ada apa dapat dari BIPA LBI, mungkin itu kasih tahu pengantar dan cukup dalam terhadap bahasa Indonesia dan cukup nanti buat kita hidup di Indonesia. Baiklah hadirin, inilah yang ditunggu-tunggu pembawa acara kita, Ibu Nening dan Ibu Nana. Iya. Baik, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ya. Apa kabar?
Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini ya. Baik, kita bertemu kembali di acara Bincang Santai BIPA yang keempat. Ini merupakan salah satu rangkaian acara Bincang Santai dari BIPA dan merupakan rangkaian terakhir ya, Ibu Nening yang Iya, selaku benar. moderator hari ini juga. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Triana Mutiarini, tapi biasa orang-orang memanggil saya Nana. Dan saya akan ditemani oleh salah seorang rekan saya juga, pengajar BIPA dari LBI UI. Ya, Ya, nama saya Nening Sukesti, biasa dipanggil Ibu Nening ya kalau di kelas. kalau di sini kita apa? Mbak gitu. Nama saja ya, Ibu Ya, Nening ini. Baik, kami berdua akan memandu acara ini hingga jam 3 sore nanti. Baik, jadi iya, selama 1,5 jam ya Bu Nana. iya, Jadi iya. meskipun siang hari, di akhir pekan pula, tidak menyurutkan semangat peserta Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk mengikuti acara webinar ini ya. Iya, Baik, benar. Bu Nana, sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib mengikuti webinar Bincang Santai hari ini. Ya, saya bacakan dulu apa aturannya. Yang pertama tentang mikrofon ya. Untuk kelancaran acara, kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, peserta sekalian untuk menonaktifkan atau mematikan mikrofon serta kamera. Ya, mikrofon serta kamera saat bincang-bincang berlangsung. Namun nanti pada saat sesi tanya jawab, khususnya untuk penanya yang terpilih, mikrofon justru harus dinyalakan kembali. Ya, karena kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang terpilih nanti khususnya di Zoom untuk berinteraksi langsung kepada narasumber atau bintang tamu yang hadir hari ini ya. Namun agar suasana lebih akrab, kami juga mohon kepada Bapak Ibu penanya yang terpilih untuk juga mengaktifkan kamera ya, tapi itu nanti ketika sesi tanya jawab. Begitu ya Bu Nana ya. Iya, benar Ibu Nening. Dan dalam acara ini juga nanti akan ada sesi tanya jawab dari Zoom dan juga dari YouTube. Jadi nanti silakan berpartisipasi untuk bertanya kepada narasumber dan bintang tamu kita hari ini ya, kepada seluruh peserta hari ini. Dan terakhir nanti kami juga akan membagikan link untuk sertifikat. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini bisa melihat bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat itu. Baik, iya. Iya, jadi Ya, Ibu Nening ya. kita Langsung saja mulai dimulai. saja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja acara hari ini. Kami akan membuka acara hari ini dengan sebuah pantun. Baik ya. Bersukaria ke pasar raya, cuci mata, kembang dan kebaya. Salam sembah dari kami pembawa acara. Selamat datang untuk kita semua. Oke. Ya, Ibu Nening. Itu Ya, pengalaman saya sendiri, Bu. oke ya. Menggiring itik ke tengah sawah. Itik berjalan, beriring maju. Sebelum bincang santai dibuka, kami ucapkan salam terlebih dahulu. Ya, Wah, jadi selamat datang di acara Bincang Santai Bisa BIPA yang keempat. baik, semoga ilmu yang didapatkan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, ya. Oke, pada kesempatan ini kami juga ingin menyapa guru-guru kami, para perintis dan pengembang BIPA yang pada pertemuan sebelumnya juga sudah berbagi ilmu ya Bu Nana ya di acara Bisa BIPA. Ada Ibu Felicia, ada Ibu Dwi, Ibu Leli ya, serta yang menjadi narasumber hari ini ada Ibu Dewaki ya. Mohon terima salam kami Ibu-ibu. Iya, selamat datang Ibu Felicia, Ibu Dwi, kemudian Ibu Eli dan yang narasumber hari ini juga ya. Baik. Ya, tidak lupa juga kami ingin menyapa seluruh peserta acara Bisa BIPA 4 hari ini karena kalau dilihat dari pesertanya nih Bu Nening
sepertinya cukup tersebar dari seluruh Indonesia, Ibu Nening. Iya, Jadi alhamdulillah setelah ya. melihat dari, iya betul. Kalau melihat dari pendaftaran ya, ternyata ada yang dari Siliwangi, Malang, kemudian Medan, Yogyakarta juga, bahkan sampai Samarinda juga masuk ya sebagai peserta ya. Itu masih di dalam Nusantara ya, berarti ya. Nusantara. Dari luar negeri juga ada, Ibu Nening. Ada, iya, iya. Ada yang dari Korea juga dan ada dari Jepang juga begitu ya. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung pada acara Bisa BIPA keempat. Ya, baik. Ya, oke Ibu Nana. Topik bisa ya, kita bicara langsung tentang topik. Topik Bisa BIPA kita kali ini menulis susahkah? Ya, seperti yang tertera di dalam flyer ya. Menulis susahkah? Ya. Mengapa topik ini menarik kira-kira? Ya, mungkin karena sesungguhnya menulis itu penting ya. Ya, memang benar, dasar menguasai bahasa bukan pada sebuah tulisan, tetapi pada lisan. Seperti yang disampaikan pada bincang santai di pertemuan sebelumnya ya, khususnya di menyimak itu saya mendengarkan, oh iya, memang benar bahwa dasar untuk menguasai bahasa pada lisan, bukan pada tulisan. Namun, betapa tulisan juga sangat penting dan dapat kita lihat dari perannya dalam sebuah ilmu. Ya, sebuah tulisan itu bagaikan sebuah ikatan. Ya, bayangkan kalau kita hanya mengandalkan ingatan, bisa jadi lupa apa yang penting. Ya, maka sebuah perintah yang sangat mulia ketika kita diajak untuk mengikat suatu ilmu dengan tulisan. Begitu pentingnya menulis, bahkan menjadi salah satu ciri keterpelajaran suatu bangsa atau seseorang. Iya benar Ibu Nening ya. Menulis ini juga salah satu keterampilan berbahasa yang melatih para pesertanya untuk menyampaikan pesan dengan baik begitu. Jadi dengan sarana tulisan ini mereka diharapkan bisa berkomunikasi dengan susunan pikiran yang logis, jelas, kemudian di sana juga ada unsur bahasa ya, seperti ada pilihan kata, struktur kalimat. Intinya ketika kita belajar menulis begitu, ada satu keterampilan berbahasa yang memang harus dilatih begitu, Ibu Neni. Iya, iya. Ya, memang. Benar sekali. Ya, jadi disitulah derajat menulis menjadi tinggi ya Bu Nana ya. Iya betul. Nah, namun keterampilan menulis itu tidak datang dengan sendirinya, diperlukan pelatihan dan tentu saja ada tantangan serta kesulitan yang dihadapi. Apabila kita menulis juga kan kita tadi seperti Ibu Nana sampaikan perlu mengorganisasikan sebuah kalimat, pilihan kata ya supaya menjadi padanan yang baik ya. Jadi kalau ini kita kaitkan dengan diri kita sendiri apabila kita sedang belajar bahasa asing misalnya, apakah kesulitan itu juga akan lebih muncul lagi ya. Jadi mungkin saja ya jika menulis dalam bahasa asing itu akan lebih muncul lagi kesulitan-kesulitan itu. Jadi apa saja sih kesulitan yang dialami menulis? Susahkah? Untuk membahas hal ini kami mengundang seorang narasumber, Ibu Dewaki Kramadibrata. Silakan Ibu Nana, perkenalkan Ibu Dewaki. Baik, terima kasih. Selamat datang Ibu Dewaki Kramadibrata. Ya. Ya, apa kabar Ibu? Baik sekali, Nah. Apa kabar Ibu? Baik, Neni. Ya. Bagaimana Bu kegiatan Ibu apa saat ini? Saat ini sekarang sedang menunggu giliran memberikan narasumber ya Bu. Baik. Iya ya, semoga Ibu dalam keadaan sehat ya dalam masa pandemi corona ini. Baik. Ya, terima kasih. Baik, saya akan memperkenalkan dulu biodata singkat dari Ibu Dewaki Kramadibrata. Jadi nama beliau adalah Dr. Dewaki Kramadibrata, seorang lulusan dari Ilmu Susastra FIB UI begitu. Jabatan saat ini sebagai pengajar bahasa Indonesia di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
sebagai pengajar bahasa Indonesia banyak sekali mata kuliah yang diampunya ya. Saya bisa sebutkan Ibu Dewaki ini mengajar bahasa Indonesia akademik, kemudian mengajar korespondensi bahasa Indonesia. Ada juga tentang tradisi sastra Nusantara, sastra sejarah, dan masih banyak lagi. Itu dari pengajaran di program studi bahasa Indonesia ya Bu. Dari kebipaan sendiri, Ibu Dewaki ini salah seorang yang berjasa besar dalam pengembangan BIPA FIB UI begitu. Karena dulu masih BIPA FIB UI ya Bu ya, belum ke LBI begitu. Jadi beliau pernah menjadi koordinator BIPA ya selama 5 tahun sampai tahun 2003 begitu. Dan yang saya dengar ketika kepemimpinan Ibu Dewaki ini bahan-bahan ajar itu sudah mulai disiapkan begitu. Karena sebelumnya kan bahan-bahan ajar itu belum tersusun dengan baik. Kemudian dalam kepemimpinan Ibu Dewaki dan saat itu wakil Ibu adalah Ibu Dwi Puspitorini yang saya dengar berkolaborasi sudah mulai memikirkan bahan ajar yang tepat guna gitu dipakai dalam program BIPA FIB UI. Jadi kiprah beliau sangat besar dalam pengembangan BIPA FIB UI. Baik, Ibu Nening, jadi itu ya kira-kira biodata singkat dari Ibu Dewaki Kramadibrata. Baik, Ibu Nana. Selain narasumber, kami juga mengundang 2 bintang tamu, ada Sarah dan Nuran ya. Sarah dan Nuran, saya akan memperkenalkan Sarah terlebih dahulu. Silakan Sarah, sudah masuk ya. Ya, bintang tamu kita yang akrab dipanggil Sarah ini bernama lengkap Satoko Yamamoto. Sarah berasal dari Jepang. Ibu yang bermotivasi tinggi belajar dan menyelesaikan studi S1 Fakultas Bahasa Asing di Jepang hingga lulus jenjang S2 Fakultas Ilmu Politik di Inggris ini merupakan alumni BIPA UI yang lulus pada tahun 2019. Saat ini Sarah tinggal di Singapura meskipun sudah cukup lama ya meninggalkan Indonesia, namun Sarah masih berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan, termasuk menghadiri acara webinar hari ini. Ya, Sarah dari Singapura, tapi tidak terbang ke sini ya, tetap di Singapura ya. Jadi kita online di sini. Apa kabar Sarah? Baik, Bu. Ya, terima kasih ya sudah bersedia hadir di acara ini. Iya, terima kasih atas kesempatan ini ya. Ya, sama-sama. Ya, kemudian bintang tamu yang kedua ada Nuran. Nuran juga sudah hadir di sini. Bintang tamu kedua ini bernama lengkap Nuran Ali Al-Fashtaki. Ya, maaf kalau salah mengucapkan, atau biasa dipanggil Nuran. Wanita berdarah Surya ini alumni BIPA UI 2019-2020. Yang sekarang sedang melanjutkan S2 di program linguistik UI. Benar ya, Nuran ya? Sedang melanjutkan S2 di linguistik UI. Apa kabar Nuran? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di Indonesia ya berarti ya? Iya, di Indonesia. Karena sebentar lagi perkuliahan akan dimulai ya. Bulan apa perkuliahan dimulai? Bulan depan. Bulan depan ya, berarti sudah bersiap-siap ya. Terima kasih Nuran sudah bersedia bergabung di acara ini. Terima kasih juga Bu. Iya. Baik ya, selamat datang kepada Sarah dan Nuran ya. Hari ini nanti kita akan berbagi cerita nih pengalaman mereka berdua ketika mengikuti perkuliahan menulis di BIPA FIB UI. Baik. Ya, sepertinya sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya akan ada pesan-pesan sponsor dulu, Ibu dari panitia ya. Jadi dari panitia silakan. Ya. Ya, bisa.
Baik, terima kasih ya panitia. Ya, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah ada perkenalan dari kedua bintang tamu. Selanjutnya kita langsung saja mendengarkan pengalaman dari kedua bintang tamu kita hari ini ketika mereka belajar menulis di BIPA FIB UI. Jadi seperti tadi sudah disinggung ya di awal-awal Ibu Nening, kuliah menulis ini susahkah begitu? Karena memang sebagai salah satu kemahiran yang penting juga ya, selain ada berbicara, menyimak, membaca, dan memang menulis ini punya tantangan tersendiri begitu ketika kita mengikuti prosesnya. Baiklah, mulai dari Sarah. Sarah, bagaimana? Bisa langsung ceritakan kesulitan Sarah ketika mengikuti perkuliahan menulis di BIPA UI. Sarah bisa berbagi pengalaman di sini. Silakan Sarah. Ya Bu, ketika saya belajar di BIPA, kelihatannya ada banyak mahasiswa yang kurang suka kelas menulis karena susah sekali. Saya juga selalu merasa susah karena ada dua alasan. Pertama, mencari topik yang menarik sangat susah bagi saya. Mahasiswa-mahasiswa kreatif mungkin bisa langsung menulis esai tanpa berpikir, tapi saya bukan orang kreatif. Jadi saya harus memilih topik yang sudah saya ketahui. Saya juga harus mulai mencari topik secepat mungkin dan mengumpulkan banyak informasi tentang topik supaya saya mempunyai cukup waktu untuk menulis. Kedua, banyak teman di BIPA termasuk saya berpikir bahwa meskipun bisa menulis dalam bahasa kami tiba-tiba tidak bisa menulis dalam bahasa Indonesia. Dalam otak saya ada teks dalam bahasa saya, dan saya pikir saya bisa menulis. Tapi ketika saya ambil pulpen, saya tiba-tiba tidak bisa menulis dalam bahasa Indonesia. Saya tidak bisa menggerakkan apa yang saya mau tulis dalam bahasa Indonesia, karena saya harus pikir tentang tata bahasa, kosakata, dan lain-lain. Jadi, saya harus berpikir banyak tentang bagaimana menulis dan makan waktu lama untuk mulai menulis esai. Itu kesulitan saya. Baik, ya Sarah. Jadi itu pengalaman Sarah ya. Jadi saya simpulkan memang Sarah sudah mengikuti proses menulis dan menurut Sarah sangat sulit sekali mencari ide karena Sarah termasuk orang yang katanya tidak kreatif nih, tapi saya tidak percaya. Iya deh, karena termasuk juara menulis kan dulu ya. Baik. Ya, kemudian ada masalah lain yaitu ketika di kepala Sarah itu sudah ada ide begitu dalam bahasanya, ternyata ketika dituangkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi hal yang sulit sekali karena ada aspek tata bahasa, kosakata dan lain-lain ya, dan itu memakan waktu. Baik, ya Ibu Nening itu tadi pengalaman dari Sarah. Ya, menarik sekali ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang disampaikan dari Sarah sudah disimpulkan tadi dengan Ibu Nana. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Nuran. Ya, silakan Nuran berbagi cerita. Menurut saya, waktu saya mau menulis, saya ada kesulitan dengan menyusun ide-ide saya. Saya ada banyak ide di otak, tapi tidak tahu apa yang penting. Kalau saya sudah menulis kalimat pertama, saya pikir kalimat penjelas itu apa? Apa yang akan menjadi kalimat kedua, apa yang ketiga. Jadi masalah urutan ini itu menjadi kesulitan bagi saya. Masalah kedua juga itu kesulitan dengan ejaan. Contohnya kalau ada kalimat yang punya huruf NG, karena huruf ini tidak ada di bahasa saya. Jadi kalau mau tulis kata yang punya huruf ini, saya bingung. Saya pikir apakah kata ini punya huruf NG atau tidak. Karena itu saya kalau mau tulis kata yang dengan saya sering lupa huruf G, dan mungkin saya tambahkan huruf G untuk kata yang tidak punya huruf ini. Karena saya bingung tidak tahu
itu punya atau tidak. Apalagi kata-kata Indonesia, beberapa kata menurut saya bentuknya sama. Jadi saya harus pikir 2 kali sebelum saya pakai kata ini atau kata ini. Ada hal lain juga, itu kata Indonesia yang berasal dari bahasa saya. Seperti kata nikmat, kalau ada huruf yang beda di bahasa Indonesia, beda dari bahasa saya, jadi artinya menjadi jauh beda. Seperti kata nikmat, artinya sangat beda dari bahasa Arab, bahasa saya. Itu saja. Oke, baik Sarah, terima kasih ceritanya ya, pengalaman selama menulis di kelas. Jadi kesulitan yang dihadapi oleh Nuran ya, kesulitan yang dihadapi oleh Nuran yaitu yang pertama menyusun ide ya. Kalau Sarah tadi mencari topik yang menarik ya. Kalau Nuran menyusun ide kalimat penjelas apa yang cocok untuk mengisi kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu ya. Lalu kesulitan yang kedua yaitu masalah ejaan, mungkin memang berkaitan dengan latar belakang Nuran dari Suriah yang menggunakan bahasa Arab ya di situ. Jadi ada mungkin pengaruh huruf-huruf di situ yang tidak ada padanannya dalam huruf di dalam bahasa Indonesia. Misalnya tadi disebutkan huruf G ya, seperti nama saya ya Nening gitu ya, dulu bingung ya Nuran ya, Ibu Nening ini pakai G nggak ya ujungnya ya gitu ya. Awal-awal jadi Nenin ya tulisnya ya. Ya, jadi ada huruf-huruf yang memang mungkin tidak muncul ya di dalam bahasa Nuran, sehingga memang kesulitan untuk menuliskannya ya. Baik, itu dari Nuran ya. Dari Nuran, betul. Baik, ya kita langsung saja ke narasumber kita hari ini, Ibu Dewaki. Jadi tadi sudah mendengar ada 2 tamu undangan kita hari ini menyampaikan kendala-kendala mereka dalam menulis, begitu Ibu. Jadi kalau saya ulang lagi, dari Sarah kesulitan mencari topik begitu karena menganggap dirinya kurang kreatif begitu Ibu. Dan ketika sudah ada konsep di kepalanya dan ingin dituangkan dalam bahasa Indonesia, ternyata ada kendala lain begitu Ibu. Ada masalah tata bahasa, kosakata, dan yang lain-lain juga ya, sehingga memakan waktu untuk menulis. Ya, kemudian dari Noran sendiri juga ada kendala ketika menyusun ide-ide dalam tulisan, mana yang kalimat penjelas itu mana yang lebih baik pertama, kedua, ketiga begitu. Dan ada masalah lagi karena dari bahasa Noran sendiri masalah ejaan yang ternyata ada kendala ya Noran ya, dalam bahasa Indonesia tidak ada bunyi yang tidak ada begitu di dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Terakhir ada masalah kosakata. Ada kosakata yang mirip begitu Ibu antara bahasa Noran, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tapi artinya jauh berbeda. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan Sarah dan Noran, ini juga ada pertanyaan yang mirip Ibu dari formulir pendaftaran melalui Gform. Ada penanya juga yang menanyakan tentang pengembangan ide itu bagaimana ya ketika ada kendala dari peserta ketika ingin menuangkan ide tapi terkendala kosakata yang minim begitu Ibu. Dan yang kedua ada juga pertanyaan Ibu Nening ya dari salah satu peserta yang mendaftar di acara ini ketika ingin mengembangkan ide itu juga ada kendala-kendala seperti ide yang kreatif itu bagaimana, kemudian mengatasi kesulitan tata bahasa bagaimana, ejaan dan tanda baca seperti apa. Ini mirip seperti kasus dari Noran dan Sarah. Baik Ibu. Ya itu yang bisa saya rangkum Ibu. Silakan Ibu Dewaki untuk memberikan tanggapannya. Ya, baik. Mungkin kita mulai sebentar dengan menayangkan slide pertama ya. Baik ya Ibu. Ya.
Nggak keluar? Iya, belum sebentar. Iya. Ya, baik. Baik, jadi bukan yang itu, Nak, yang ada unsur bukan yang ya. Iya, ini Ibu. Baik, jadi saya mulai dulu dengan pengantar, nanti saya akan kembali ke Sarah dan Nuran. Jadi ini memang boleh dikatakan ya bahwa menulis itu memang pelajaran yang susah, kalau mau dibilang susah ya, karena memang ini kemahiran yang melibatkan berbagai macam aspek bahasa ya. Jadi kita bisa lihat nanti soal fonologi itu akan terlihat dalam ejaan ya, misalnya dalam masalah bunyi ya, dan kemudian juga nanti kita akan berkaitan dengan masalah intonasi ya, dalam hal ini kita nanti bagaimana kita menggunakan tanda-tanda baca ya. Dan kemudian nanti kita juga akan melihat ya bahwa nanti akan ada kesalahan yang sifatnya dari bidang ilmu morfologi dan sintaksis ya. Ini yang bersangkutan dengan tanda tata bahasa ya. Kadang-kadang kita bingung kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan di misalnya. Dan kemudian ini masalah kosakata yang juga menyangkut kepada pilihan kata. Dan yang terakhir ini masalah-masalah yang berasal dari budaya, tapi itu tidak akan saya jelaskan sekarang ya. Nah, mari kita lihat slide yang berikutnya yang BIPA 1. Ya, jadi untuk membaca, ini untuk BIPA 1 dulu ya. Kalau untuk membaca itu kita bisa untuk menulis, kita bisa lakukan dengan menyimak. Jadi kita mendengarkan percakapan orang atau kita mendengarkan berita, kemudian kita berusaha menyalin lalu menuliskan kembali. Dan yang kedua, faktor yang penting itu adalah kita juga banyak membaca. Kalau kita banyak membaca, itu pengetahuan kita nanti itu termasuk menjawab untuk soal kosakata ya, perbendaharaan kata kita itu akan makin bertambah. Ya. Oke, jadi ini saya di BIPA 1 dulu berhenti. Saya akan kembali ke Sarah dan ke Nuran. Ya, mari kita coba praktikkan. Ya, saya akan meminta Sarah itu untuk bertanya ya kepada Nuran. Ya, jadi pura-puranya baru berkenalan. Ya, lalu pastikan yang ditanya nomor 1, siapa nama Anda? Ya, Sarah ya, tolong dicatat siapa nama Anda. Kemudian, Anda dari mana? Ya, yang ketiga, Anda tinggal di mana? Dan yang keempat, itu mengapa Anda belajar bahasa Indonesia? Ya, nah, mari silakan. Saya minta Sarah untuk bertanya kepada Nuran ya. Kemudian Sarah nanti mencatat jawaban-jawaban Nuran. Ya, mari silakan. Saya mulai ya. Selamat siang. Siapa nama kamu? Nama saya Nuran. Kamu dari mana? Saya dari Suriah. Oh gitu. Kamu tinggal di mana ya? Saya tinggal di Depok, di Jalan Margonda. Kenapa kamu belajar bahasa Indonesia? Saya suka belajar bahasa, saya tertarik belajar bahasa. Apalagi bahasa Indonesia menurut saya bahasa yang lebih mudah daripada bahasa-bahasa lain. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, oke, baik. Jadi Sarah sudah mendengar ya. Nuran itu dari mana? Dari Suriah. Sekarang tinggal di mana? Dan kenapa belajar di Indonesia? Nah,
Coba, jadi dari situ Sarah bisa mulai menulis gitu ya. Saya punya teman, saya berkenalan dengan seorang teman bernama ini. Ternyata ia berasal dari Suriah, saat ini ia tinggal di Depok dekat kampus ya misalnya. Dan ternyata Sarah Nuran punya alasan untuk belajar di Indonesia ya. Itu sudah jadi satu paragraf kan? Ya, bisa jadi satu paragraf, nanti tinggal diteruskan lagi ya. Kalau mau tahu lebih banyak tentang Nuran, Sarah bisa melanjutkan wawancara lagi. Jadilah nanti misalnya saja 3 paragraf ya. Sudah jadi satu cerita kan? Ya, jadi itu cara kita dapat mengembangkan kemahiran menulis ya. Itu pertanyaan yang pertama ya. Kesulitan mencari atau mencari topik yang menarik ya. Baik, sekarang saya berikan Sarah sudah mencatat belum? Sudah mencatat. Ya, sudah mencatat. Oke, ya nanti boleh dipresentasikan. Tapi sekarang kita lihat dulu bagaimana caranya kita mencari ide. Kita lihat mungkin slide gambar itu, nah. Iya Bu, sebentar. Oke, baik. Jadi ini ada sebuah gambar. Jadi bisa Bu? Ya, sudah. Ya, halo. Ya, sudah ada Ibu Nana. Ya. Oke, ya baik. Jadi kita mencari ide itu bisa dari mana-mana. Ya. Jadi sudah ada ya. Bisa dari membaca buku, bisa dari membaca surat kabar, dari mendengarkan lagu, juga dari melihat gambar-gambar. Ya, ini Sarah, itu gambar apa ya kira-kira? Berbagai orang yang pakai masker. Iya. Apa yang Sarah lihat di situ? Bagaimana maskernya? Setiap orang pakai masker yang berbeda, warnanya beda, itu ukurannya beda. Ya. Seperti itu. Ya, jadi dari situ nanti Sarah bisa membuat sebuah narasi, ya, tulisan narasi, cerita, ya, bahwa ini kenapa ada gambar masker ini di Indonesia, kira-kira kenapa, Sarah? Atau di seluruh dunia lah sekarang ini. Ada peristiwa apa kita? Ya, untuk supaya semua orang pakai masker ketika keluar dari rumah. Iya, untuk corona. Iya, ketika terjadi pandemi COVID, ya, kita diminta untuk menggunakan masker, ya. Coba kita lihat dari sisi kiri ya, itu nanti yang tadi itu Sarah nanti bisa membuat itu narasi ya. Tapi nanti juga di bawahnya itu saya tunjukkan di bawahnya di kolom sebelah kiri 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ke kanannya 1, 2, 3. Di nomor 3 itu Sarah kenal atau tidak siapa di situ? Kurang jelas ya. Kurang jelas gambarnya. Kurang jelas siapa? Ya. Siapa? Kurang jelas ya, nggak apa-apa. Mungkin terlalu kecil ya untuk di ini kan. Tapi itu gambar Presiden Jokowi ya. Nah, di situ bagaimana kalau Anda lihat
maskernya Bapak Jokowi itu dibandingkan dengan yang lain itu bagaimana? Lebih besar, Iya, lebih besar. lebih besar, tapi dia sederhana sekali ya. Ya, Ya, dibandingkan dengan yang lain-lainnya itu kan, yang ada gambar macam-macam gitu. Pak Jokowi itu hanya pakai ya. masker yang biasa, yang umum saja, ya. Jadi, nanti situ Sarah juga bisa bercerita itu, ya. Oh, ternyata banyak yang memakai aneka masker dengan berbagai macam bentuk, warna, dan motif, sementara Jokowi cukup yang sederhana saja. Kira-kira seperti apa kalau ini gambaran Sarah terhadap Bapak yang sederhana ini? Pikiran Sarah. Susah ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi maksud saya kita bisa mencari ide dengan cara seperti ini. Ya, jadi yang penting nanti kita menuliskan. Ini ada gambar, misalnya Bapak Jokowi yang sederhana. Ini ada yang dari motif batik, ada yang merah putih, ada yang hitam, ada yang seperti muka manusia gitu ya. Jadi itu bisa digarap oleh Sarah untuk menjadi sebuah tulisan, ya. Oke. Baik. Ya, sekarang saya akan kembali ke masalah yang dihadapi oleh Nuran, ya. Ini sama sebenarnya ya dengan apa tadi kalau kita melihat gambar ya, Nuran. Jadi kalau kita tidak bisa ada ide, tapi kita tidak bisa menyusunnya, maka sebaiknya kita berpikir saja dulu sebentar ya. Satu, ini saya di bagian pertama saya hendak bercerita tadi misalnya tentang masker. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin kita akan berbicara tentang fungsi masker, ya. Dan yang ketiga itu jadi Nuran itu membuat sebuah kerangka tulisan, ya. Pengembangan itu kalau untuk pemula tidak perlu sampai pengembangan kalimat itu tidak usah sampai yang panjang-panjang, tidak perlu ya. Itu kita belajar saja dulu menuliskan dengan kalimat yang sederhana-sederhana, nanti kemudian baru diolah kembali gitu ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan masker artinya apa, kemudian fungsinya apa, kemudian yang ketiga dalam kaitan dengan pandemi itu mengapa kita sekarang ribut-ribut bicara soal masker gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah ejaan apa itu yang sulit sekali diucapkan, itu hanya satu kata yang saya dibutuhkan, harus banyak berlatih. Dan memang kalau menulis itu kita tidak boleh salah ya, karena kalau kita salah menulis itu dibacanya juga nanti salah ya. Saya tadi malam mencoba membuat sebuah tulisan pendek ya. Mungkin yang di bawah gambar itu kan ada kalimat-kalimat yang mesti Noran mesti mengucapkannya dengan jelas supaya nanti kalau menulis juga tidak salah, ya. Bisa nggak Noran bacain kalimat ini? Tolong nya yang jelas ya. Saya coba, Bu. Iya. Oke. Sekarang jarang orang yang membeli makanan di luar rumah. Nah, itu bagus. Nya sudah terdengar, ya. Jadi nanti kalau menulis juga harus seperti itu. Ya, jadi ini bisa dilakukan dengan banyak berlatih memang ya, harus perlu kesabaran juga ya.
Sebab kalau menulis itu sayang ya, kalau salah menulis itu nanti juga kebiasaan itu akan terus terbawa ya. Oke, baik. Apalagi? Kata ini ya. Iya, Ibu. Kata dari bahasa Arab ya. Iya, Nikmat. benar. Boleh saya tahu kalau di dalam bahasa Nuran nikmat itu artinya apa? Itu yang kalau nikmat di bahasa Indonesia artinya positif. Yang apa? Saya tidak tahu artinya dalam bahasa Indonesia, tapi itu seperti wabah atau sesuatu yang negatif. Di bahasa Nuran? Ada kata nikmat itu tidak positif. Oh, ya. Ya, Negatif. memang sebuah kata itu bisa saja masuk ke dalam sebuah bahasa, tetapi ketika digunakan di bahasa yang lain itu maknanya memang bisa berubah ya. Kalau di bahasa Indonesia nikmat itu artinya memang enak ya. Apa ya, misalnya kita makan itu enak sekali ya, nikmat saya menikmati makanan ini ya, misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin itu perlu Nuran di situ juga perlu sedikit buka kamus ya untuk melihat bahasa Indonesia ini seperti apa sih sebenarnya ya. Jadi yang seperti itu ya. Ya, baik. Apakah itu sudah menjawab kesulitan-kesulitan? Saya pikir sudah, Ibu. Ya, baik. Ya. Jadi kalau tadi saya juga menyimak dari penjelasan Ibu, memang kendala untuk mencari ide itu memang bisa, atau kita ingin mencari inspirasi ketika menulis itu ya Bu ya, sebenarnya banyak di sekitar kita. Melalui dialog saja kita sebenarnya bisa mendapatkan ide untuk menulis begitu. Bahkan dari gambar seperti tadi ada orang memakai masker, saat ini sedang digunakan di mana-mana, di surat kabar mungkin kita bisa lihat itu menjadi tema-tema besar begitu. Kita bisa menjadikan inspirasi juga ya Bu. Iya. Dari masker saja, dari satu gambar saja kita bisa mengembangkan menjadi tulisan narasi. Kenapa sih masker digunakan saat ini, sebelumnya tidak begitu. Lalu bisa dari fungsi, kemudian kita bisa mengembangkan menjadi tulisan eksposisi begitu. Iya. Tadi ada berbagai macam variasi masker, ada yang batik motifnya, kemudian ada yang warna-warni, itu bisa menjadi deskripsi juga ya. Dan tadi kenapa terakhir Bapak Jokowi justru pemimpin Indonesia memakai masker yang sangat sederhana gitu. Kenapa ya beliau mencontohkan kesederhanaan itu begitu. Akhirnya kita pun bisa mendapat inspirasi itu ya Bu, ketika kita akhirnya menulis sebuah tulisan argumentasi begitu. Itu yang tadi saya akhirnya mengerti ya, ternyata di sekeliling kita itu sumber inspirasi sangat banyak ya. Baik, dan untuk ejaan memang berlatih itu salah satu solusi yang diberikan ya Bu. Iya. Karena memang ejaan ini bisa membedakan makna dan memang harus kita pahami begitu bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia dan akhirnya memang kita tidak bisa salah begitu dalam menggunakan. Dan terakhir kosakata tadi itu juga sudah dijawab oleh Ibu Dewaki. Perubahan makna ini sangat mungkin sekali ketika sebuah kosakata masuk ke dalam sebuah bahasa begitu. Dan memang solusinya apa? Solusinya memang kita membutuhkan pemahaman kosakata begitu melalui kamus, melalui mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak langsung Ibu menyalin ya Bu ya, kata nikmat lalu langsung dalam bahasanya nikmat. Wah, ternyata negatif ya. Saya juga teringat loh Bu, waktu saya mengajar, saya jadi malu. Saya mengajar mahasiswa Jepang ya, Sarah ya. Ada kata, aduh saya malu. Sebenarnya kata dalam bahasa Indonesia kan kalau cincin ya Bu, saya memakai cincin begitu. Tapi ternyata aduh Sarah tertawa. Tidak boleh ya Bu, tidak boleh. Tidak boleh sebutkan ya. Jangan tidak boleh sebutkan ya Bu. Ya. Ternyata sudah ada
kata yang berbeda begitu. Itu baru satu kata, belum ada kata yang lain. Ibu Nening pasti punya cerita juga ya kita dengan mahasiswa ya, Ibu Nening ya. Iya. Jadi memang kita Tapi intinya memang memang benar yang terus, tadi disampaikan oleh Ibu iya, Nana. Jadi untuk iya. melatih ejaan misalnya ya, kepekaan kita untuk ejaan tadi kan memang harus sering-sering mengecek baik itu kamus maupun kalau ejaan itu pengucapannya diulang-ulang supaya nanti kita tidak salah untuk menuliskannya ya. Jadi tidak hanya apa ya. Jadi ya tidak hanya tahu tulisan tapi diucapkan juga oh begini dalam bahasa Indonesia lalu melatihkannya lagi dalam bentuk tulisan. Ya memang banyak sih pengalaman di kelas tapi untuk menjawab yang tadi sepertinya sih sudah tercakup semua ya Bu Dewaki ya. Iya. Tentang topik ide dan ejaan. Baik. Iya. Ya. Baik, Oke ya. Ya. Langsung ya. Berikutnya aja ya. Berikutnya. Terima kasih Ibu Dewaki. Berikutnya kami akan membacakan pertanyaan yang sudah dirangkum dari formulir pendaftaran. Cukup banyak ini pertanyaannya. Dari sekian pertanyaan karena memang ada yang sama, jadi kami kami rangkum ya, kami coba lihat sehingga akhirnya hanya menjadi mungkin 3 atau 4 pertanyaan karena memang mirip-mirip dan tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Nana ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah berkaitan dengan penjelasan tentang seperti kesulitan yang dihadapi oleh Sarah dan Nuran ya tentang ide, ejaan, kosakata dan lain-lain ya. Seperti itu. Baik, untuk yang pertama saya akan bacakan ya Nana ya pertanyaan dari formulir pendaftaran begini ya Bu Dewaki. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk memotivasi peserta agar tertarik kuliah menulis? Ada yang bertanya seperti itu. Jadi memotivasi peserta untuk tertarik kuliah menulis. Oh, ini harus langsung dijawab. Ya Bu, langsung saja. Oh, baik, ya, memang ada orang yang memang mahir menulis tadi seperti yang dikatakan oleh Sarah, dan memang ada orang yang susah sekali menulis ya. Nah, untuk di BIPA 1 itu saya punya pengalaman dulu mengajar di BIPA 1 itu untuk pelajaran menulis kan kita biasanya mulai dengan narasi ya. Jadi dengan cerita. Ada memang mahasiswa yang saya tidak tahu ibu mau tulis apa gitu ya. Ya sudah, jadi ya saya tadi pakai model yang saya sampaikan kepada Sarah tadi itu ya, saya jadi tukang bertanya dan dia harus menjawab ya. Jadi pertanyaannya gampang-gampang saja ya. Jadi kamu dari mana? Sama seperti itu ya. Terus mengapa kamu belajar BIPA? Terus saya suruh dia persis seperti itu ya, suruh menjawab gitu. Nah, catatan dia diminta untuk mencatat jawabannya ya. Lalu setelah itu ya saya tunggui duduk ya. Itu ada pernah saya ada di satu kelas itu harus menunggu seorang mahasiswa yang benar-benar tidak bisa menulis ya. Saya tungguin, saya duduk di situ terus teman-temannya sudah selesai, sudah boleh keluar, dia belum selesai ya. Jadi saya tunggu. Terus dia buat satu kalimat gitu ya. Bisa buat satu kalimat, dia nggak tahu cara menyambungnya. Tadi kamu tulis apa setelah itu? Tulis ini. Ya coba gunakan saya bernama ini, saya datang dari sini, selama saya tinggal di sini. Jadi ada sedikit misalnya ditambahkan keterangan waktu, keterangan apa keadaannya dia, begitu ya. Jadi itu satu paragraf selesai. Jadi
ya memang kita harus sabar ya. Iya, Kalau tidak bisa kan nanti lama-lama dia nggak mau bisa ikut juga. kuliah ya. Tapi Iya. kalau dia mau berlatih bisa ya. Mm-mm. Sebaliknya, saya juga punya satu mahasiswa dari Jepang waktu itu yang wartawan ya. Ternyata dia wartawan, dia mengatakan gini pada saya, Ibu, saya mau cepat belajar bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Ya saya katakan, kamu buat saja catatan harian dari Senin sampai Jumat. Selesai kuliah hari Jumat taruh di meja saya, nanti saya periksa. Ternyata dia berkembang dengan pesat ya, karena dia membiasakan diri tertib untuk menulis ya, dan di BIPA 3 ketika itu dia juara. Jadi juara. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa sepanjang memang mau ya. Itu jawaban saya ya. Pasti Iya. bisa. Baik, Pasti jadi tentang cara untuk meningkatkan motivasi itu tidak hanya menyemangati ya Bu ya, kita juga perlu melihat mahasiswa itu termasuk yang perlu dibimbing perlu dibimbing atau memang dia sudah punya kemahiran ya, kemampuan untuk menulis. Jadi seperti tadi Ibu sampaikan juga bisa jadi tidak semangat itu karena mungkin tidak familiar dengan topik yang ditulis, tidak tahu harus menulis apa. Jadi tadi untuk orang-orang yang seperti itu tidak hanya ayo menulis, tapi juga dibimbing mungkin dengan menceritakan apa yang dia tonton atau apa yang dia simak, apa yang dia baca, sambil mungkin benar-benar dibimbingnya juga didekati ya kalau dia ada pertanyaan. Itu untuk yang pertama ya. Tapi kalau misalnya motivasinya itu bermasalahnya pada mahasiswa yang sudah mahir, ya mungkin sudah punya kemampuan ya dalam bahasa, tapi untuk menulis dia kadang motivasinya turun ya, mungkin ada motivasi yang lain yang mungkin mengganggunya, sehingga memang treatmentnya itu penanganannya juga berbeda. Seperti tadi cerita tentang wartawan, ya hanya diberikan semangat, oke kamu pasti bisa, berikan oke kamu buat tugas-tugas ya, catatan harian kamu buat, dan ternyata dia bisa menyelesaikan itu tanpa harus ditunggui seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapan dan jawabannya. Ya. Baik, langsung ke pertanyaan kedua Ibu, ini dari formulir pendaftaran juga. Cukup banyak yang bertanya pertanyaan ini ya. Bagaimana cara mengajarkan tata bahasa Ibu? Struktur dalam kuliah menulis, karena kendalanya adalah peserta ini masih minim pengetahuan berbahasanya, terutama dalam hal struktur begitu Ibu. Ya silakan Ibu. Iya. Kalau untuk menulis ya, saya tidak bisa mengajarkan cara dia menulis kalimat harus yang benar-benar tata bahasa, tetapi pelajaran tata bahasa itu justru bisa diberikan ketika ada kesalahan-kesalahan penulisan ya. Jadi bukan berdasarkan nanti tulisnya harus pakai kalimat ini ya, aktif, kalimat pasif, tidak ya, biarkan saja berjalan seperti apa. Tapi kalau memang strukturnya salah, itu tugas kita nanti yang untuk memberitahukan bahwa dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa menggunakan bentuk-bentuk yang ditulis oleh mahasiswa tersebut. Jadi kalau tata bahasa itu selalu sifatnya berdasarkan data saja ya. Kita kan tugas kita kalau mengajar menulis kan harus mengoreksi. Setelah mengoreksi kita harus memberi catatan ya. Ini kesalahannya seperti ini ya, nggak bisa kata ini bergabung dengan bentuk yang seperti ini gitu. Jadi hanya benar-benar berdasarkan kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa. Ya. Iya baik Ibu. Jadi memang kalau dalam menulis kita ada kata-kata balikan atau feedback ketika pengajar itu akhirnya mengevaluasi kesalahan-kesalahan peserta ya Bu ya. Dan tata bahasa melalui media seperti itu. Ketika peserta akhirnya melakukan kesalahan tata bahasa, disitulah peranan dari pengajar untuk memberikan pemahaman strukturnya ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu untuk
jawabannya pertanyaan kedua tadi. Selanjutnya Ibu Nening. Pertanyaan ketiga, ya sama, ini juga banyak yang bertanya tentang penilaian ya kalau sekarang. Yang ketiga ini, bagaimana cara menilai hasil tulisan peserta? Ya, ini cukup banyak juga yang bertanya seperti itu ya. Ya, silakan Ibu. Ya, jadi sebenarnya sebelum mengajar ya kita yang memberikan batasan dahulu ya kalau untuk menilai itu. Jadi misalnya tulisan narasi mungkin bisa dibatasi dalam jumlah kata, misalnya 500 kata ya, misalnya 500 kata. Kemudian kita lihat juga urutan, kalau narasi itu kan mengandalkan urutan kronologis atau sebab akibat ya. Nah, kita lihat gitu, di awal dia sudah membuat suatu perumusan yang manis begitu ya. Tapi di akhirnya seperti apa? Mungkin ada sedikit sesuatu yang tidak nyambung dari yang depan ke belakang. Nah, itu jadi terserah, boleh dihitung dari jumlah boleh dilihat dari strukturnya, kepaduannya. Ya, kalau dia pakai urutan kronologis kan di situ nanti muncul kata-kata tertentu ya, kata transisi ya, misalnya. Setelah itu kemudian ya akhirnya gitu, misalnya dia bisa menggunakan kosakata tertentu itu ya. Dan endingnya juga baik ya, akhirnya juga baik. Jangan ragu-ragu kasih nilai yang bagus gitu ya. Kalau kesalahan penulisan kita beri warna merah saja itu di situ. Ini misalnya kan U dan E untuk orang-orang Jepang itu kadang-kadang tertukar ya bunyinya ya itu. Jadi itu saja yang ditandai. Ini bunyinya bukan U tapi E misalnya seperti itu ya. Tapi itu jangan dihakimi ya karena itu memang, tapi harus diberitahu siswanya. Jadi penilaiannya seperti itu ya, itu untuk narasi misalnya kita di BIPA 1 ya, mulainya kan dari situ ya. Kemudian kalau di BIPA 2 itu deskripsi. Deskripsi itu kan ya mengandalkan panca indera. Tulisan bisa juga 1 atau 2 paragraf ya. Dilihat saja dia pakai indera apa saja yang ada di situ gitu ya. Dan caranya dia menyampaikan itu sesuai atau tidak gitu. Jadi ya sama juga dari seperti narasi dari awal sampai akhir itu bagaimana sih dia mendeskripsikan hal yang dilihatnya, yang dirasakannya, yang didengarkannya, campur aduknya itu ya. Pada umumnya kalau masih pemula memang semua mengandalkan indera penglihatan ya. Nah, kalau dia bisa lebih dari 1 itu sudah baiklah dia buat deskripsinya ya. Kesalahan-kesalahan berbahasa itu pasti ada. Tapi tugas kita sebagai pengajar itu harus mengoreksi. Ya, jadi memang paling susah itu kalau menulis itu kita mengoreksinya ya. Udah panjang-panjang nggak bisa dipahami lagi gitu ya. Nggak boleh jadi guru, konsekuensinya seperti itu. Pasti sabar ya Bu ya. Iya, bacanya satu-satu loh. Satu-satu, iya. Baik Ibu. Jadi untuk pertanyaan ketiga tadi untuk menilai ya, bagaimana menilai. Jadi memang dikaitkan lagi dengan kita sendiri yang membuat batasan. Tapi memang tadi saran dari Ibu juga kalau bagian kepaduan, misalnya dia memulai dan mengakhiri sebuah tulisan dan itu sesuai dengan jenis yang diminta, misalnya sebuah narasi atau sebuah deskripsi, kita benar-benar bisa melihat gambaran dari apa yang diceritakan, itu juga jangan segan-segan untuk memberikan nilai yang lebih kali ya, lebih ya. Sedangkan untuk kesalahan seperti kebahasaan, misalnya ejaan, ya mungkin kosakata atau tata bahasa, yaitu tinggal diberikan koreksiannya. Nah, di sisi lain juga tentang capaian tugas ya, misalnya jumlah kata dan sebagainya, itu masuk ke evaluasi bagian capaian tugas. Jadi
Seperti itu ya Bu ya. Jadi memang ada mungkin 3 komponen yang saya lihat tadi, saya dengarkan tadi yang Ibu jelaskan, mencakup capaian tugas yang perlu kita perhatikan, lalu kepaduannya, dan juga masalah kebahasaan. Tentang batasannya kita sendiri yang menentukan. Seperti itu ya Bu ya. Iya, iya baik Ibu Nening. Pertanyaan-pertanyaan dari formulir itu sebenarnya tadi secara tidak langsung juga sudah dijawab oleh Ibu Dewaki ya Ibu Nening ya, seperti Iya, tadi benar. bagaimana mengajarkan tata bahasa, kosakata, strategi pembelajarannya bagaimana. Sebenarnya tadi Ibu Dewaki juga sudah menjelaskan itu. Baik. Nah selanjutnya Bapak Ibu rekan sekalian yang ingin bertanya melalui YouTube, kami persilakan, tapi sambil menunggu pertanyaan yang disampaikan, akan ada tayangan dulu dari panitia. Jadi panitia silakan menampilkan tayangannya sambil kita semua menunggu pertanyaan dari YouTube. Iya. Ingin mendapatkan pelatihan yang lebih rinci, silahkan ikuti pelatihan kami. Ada berbagai macam topik yang bisa Anda pilih. Belum pernah mengajar BIPA sebelumnya? Jangan khawatir. BIPA UI dan pengajarnya akan mengajarkan Anda dari dasar. Sampai jumpa pada rangkaian pembelajaran tematik oleh BIPA, LBI, FIB, UI. Iya, baik. Terima kasih panitia. Ya, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah kami terima melalui YouTube. Pertanyaan pertama kepada narasumber ini, kepada Ibu Dewaki. Ibu, bagaimana caranya mengajarkan membuka tulisan agar tidak monoton, begitu? Karena seperti biasanya kan membuka tulisan menggunakan kalimat tanya. Bagaimana cara yang lain supaya membuka tulisan itu tidak monoton? Itu pertanyaan yang pertama, Ibu, dari YouTube. Kemudian ada pertanyaan kedua, kembali ke narasumber, Ibu Dewaki. Mohon tipsnya, Ibu, kalau mau memberikan contoh tulisan, biasanya peserta menyalin tulisan contoh begitu dan mengubah informasinya saja, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi. Jadi kalau misalnya yang saya tangkap, kalau kita mau mengajarkan dengan model memberikan contoh-contoh tulisan basis teks begitu Ibu, ternyata pesertanya hanya mencontoh begitu, tapi tidak kreatif mengembangkan sendiri. Bagaimana supaya hal ini tidak terjadi? Bagaimana mengantisipasinya? Pertanyaan ketiga, ini mengenai penilaian, sejauh mana batasan poin untuk kreativitas, Ibu. Kembali pertanyaan ini untuk Ibu Dewaki. Nah, untuk pertanyaan keempat, ini silakan bintang tamu, Sarah dan Noran dicatat ya. Ini untuk kalian berdua. Sarah dan Noran, ada pertanyaan bagaimana cara sampai akhirnya Anda bisa menulis dengan baik begitu. Bagaimana cara Anda akhirnya bisa menulis dengan baik? Tadi kan ada kendala-kendala ya yang dihadapi oleh Sarah dan Noran, tapi akhirnya bagaimana bisa menulis dengan baik? Demikian ada 4 pertanyaan dari YouTube. Mungkin kepada Ibu Dewaki dulu narasumber, jadi Noran dan Sarah bisa berpikir sebentar. Ya, mempersiapkan jawabannya. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin bisa diberikan satu contoh slide yang untuk BIPA 2 itu yang 2 tulisan, menjaga jarak dan apa itu sebelahnya lupa saya. Oh ya, sebentar Ibu. Ya. Iya, sebelum yang teks ya, yang teks. Oke. Iya. Menjaga jarak ya. Ya,
Baik ya. Ini untuk menjawab bagaimana cara membuka tulisan supaya jangan selalu modelnya itu saja menggunakan kalimat tanya ya. Sebenarnya ada banyak cara ya. Jadi mungkin tulisannya itu yang menjaga jarak, contoh tulisannya agak terlalu kecil untuk dibaca ya. Tetapi saya jelaskan saja ya. Ini ketika terjadi pandemi virus corona, itu salah satu usaha untuk mencegahnya itu katanya yang paling efektif itu dengan kita menjaga jarak ya. Nah, tulisan ini tidak dimulai dengan apa itu menjaga jarak, apa-apa tidak. Tapi dia mulai dengan narasi, dia mulai dengan cerita dahulu ya, yang berkaitan dengan soal menjaga jarak itu. Jadi dia berikan contoh, itu ada beberapa kasus di awal tahun 1900-an terjadi berbagai peristiwa yang mirip dengan sekarang ya. Kemudian dikatakan bagaimana di negara itu untuk cara mengatasinya ya. Kemudian pindah lagi dia ke tempat yang lain, diceritakan lagi gitu ya. Jadi waktu pertama kali membaca kita memang bingung ya. Ini orang cerita-cerita terus gitu. Tetapi kemudian di belakangnya diberikan rangkuman gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya yang bisa dilakukan untuk memulai sebuah tulisan ya. Ada juga di BIPA yang di BIPA 2 itu yang mulai dengan perumpamaan ya. Lain padang, lain belalang ya. Mulailah ungkapan-ungkapan ya. Ungkapan-ungkapan ya, itu juga bisa ya. Jadi jangan terus-menerus dengan kalimatannya ya. Jadi bisa dengan berbagai cara ya. Bisa diberikan perbandingan, bisa diberikan narasi ya. Jadi setelah itu kita baru masuk kepada intinya, poinnya ya. Tetapi memang tidak boleh panjang-panjang, nanti juga kita kehilangan fokus kita juga ya. Ya, gitu. Itu jawaban saya untuk bagaimana cara memulai tulisan ya, memulai tulisan ya. Kemudian, jadi memang ya silakan Ibu lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ya. Oh gitu. Jadi pengajaran dengan model contoh ya. Dengan model contoh tulisan itu memang masalah kreativitas ya, berarti ya. Jadi ya sudah, gampangnya kita ganti-ganti saja katanya ya. Mungkin pada pertama kita boleh seperti itu ya, dikatakan ya bahwa ini cara yang paling mudah memang kalau kita meniru ya. Mungkin selama beberapa kali kita mengizinkan untuk dia supaya tahu struktur lah gitu kalau menulis ya. Jadi dia boleh ini, tapi nanti yang model berikutnya setelah itu ya kita kasih contoh yang lain lagi, jangan yang seperti itu. Jadi bagaimana ya caranya seperti itu. Di mahasiswa itu sebelum diminta untuk membuat tulisan, tugas kita yang membuat ilustrasi juga gitu ya. Jadi hari ini saya akan meminta Anda untuk menulis misalnya deskripsi ruang laboratorium bahasa di FIB ya. Ya, dipancing-pancing gitu ya. Itu misalnya, apakah ruangan ini nyaman? Terus kan dia berpikir ya, nyaman ya. Kenapa nyaman ya? Ada itu pendinginnya, pendingin udaranya ya. Itu. Tapi kalau kita mengajarkan deskripsi, ya nggak boleh kita tulis udaranya enak karena ada AC-nya. Nah, itu kita harus pandai juga meminta mahasiswa untuk mengolahnya ya. Jadi dia boleh memakai bandingan dengan rasanya dia gitu ya. Jadi contoh tulisan ya pertama kali boleh, tapi setelah itu gurunya lagi yang berperan untuk mengatakan
Ini hanya untuk latihan pertama ya, yang berikutnya Anda tidak boleh seperti itu, harus lebih bagaimana ya. Tapi kita Iya. juga pengajarnya yang harus menunjukkan gitu. Karena sama lah seperti kita mulai menulis dalam bahasa Inggris kan kita juga kadang-kadang nggak tahu ya bagaimana caranya nyontek-nyontek gitu ya. Cuma itu nggak boleh terlalu Memang Iya, tugas jadi pengajar juga ya Bu ya untuk memancing ya, untuk memancing peserta melakukan kreativitas sendiri begitu. Iya. Untuk contoh ada sudah berbagai macam variasi, tapi kita juga jangan langsung berdiam diri saja, tapi memancing juga untuk peserta bisa mengkreatifkan lagi ide-idenya ya Bu ya. Iya, jadi ya Ibu, silakan. Ya, jadi mengajar menulis itu memang paling susah loh. Jadi benar. Iya benar ya. Jadi kalau tadi bisa disimpulkan dari pertanyaan yang pertama dan kedua tentang cara membuka tulisan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dewaki supaya lebih bervariasi, tidak bertanya saja, tapi bisa juga dengan menggunakan ungkapan ya, dengan menggunakan perbandingan, narasi, itu variasi-variasi untuk membuka sebuah tulisan ya. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi tentang tips cara memberikan contoh tulisan ya supaya lebih kreatif, sebenarnya tadi untuk mereka hanya mengubah kata-kata tertentu saja, mungkin di BIPA dasar itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi ketika sudah lebih tinggi, itu memang harus ada ilustrasi juga ya yang ditambahkan oleh pengajar supaya pesertanya kreatif seperti itu. Iya baik. Untuk pertanyaan ketiga, gimana? Lagi ya Ibu Nining ya? Ya tadi boleh. Ya, bagaimana Ibu batasan penilaian untuk kreativitas? Iya. Ketika kita menilai kreativitas. Di sini kreativitas itu kalau untuk menulis kan sebenarnya tergantung dulu ya jenis tulisannya seperti apa ya. Kalau narasi, deskripsi itu kita memang perlu kreativitas yang luar biasa ya. Tetapi kalau kita sudah menulis eksposisi itu kan sejenis kita harus menjelaskan sesuatu ya. Jadi kita harus ada di dalam satu kerangka tulisan yang jelas ya. Jadi biasanya kita perlu membaca tulisan yang lain untuk mendukung apa yang ingin kita sampaikan ya. Nah, di situ kalau kita pinjam, itu artinya kita meminjam pikiran orang lain ya. Nah, di situ kita tidak bisa pakai kreativitas ya. Tetapi kalau kita menulis cerpen di BIPA itu ada yang menulis cerpen ya, ulasan cerpen atau menulis cerpen. Ada esai naratif Ibu, iya. Esai naratif ya, ada esai naratif, ada esai komparatif. Kalau yang naratif itu bisa pakai kreativitas yang luar biasa ya, caranya dia untuk biasanya itu kan menceritakan pengalaman dia ya, yang lucu-lucu, yang menyedihkan misalnya ya. Di situ kita boleh pakai cara-cara tertentu supaya tulisan kita menarik ya. Tetapi kalau kita sudah menulis eksposisi, itu kita kan membahas sesuatu, kita meminjam pendapat atau pikiran orang ya yang tidak bisa kita kreativitaskan itu. Jadi tergantung pada jenis tulisan ya, bergantung pada jenis tulisan, narasi, eksposisi atau argumentasi ya. Ya, untuk deskripsi sama narasi itu deket-deket ya. Kita memang harus sedikit kreatif ya. Tapi kalau yang eksposisi agak susah ya. Iya. Karena ada pertanggungjawabannya. Ya, meskipun di dalam tulisan eksposisi itu nanti biasanya ada deskripsi atau narasinya. Ya. Baik Ibu, iya menarik sekali ya penjelasan Ibu ya. Ternyata kreativitas itu juga tidak bisa kita dari jenis tulisan juga, betul-betul. Ya, dari satu kita harus melihat banyak hal ya Ibu Nining ya. Ketika kita ingin menilai kreativitas, sangat mungkin ketika tulisan itu narasi dan deskripsi atau deskripsi itu sangat kuat sekali kreativitas bisa kita nilai. Tapi kemudian kalau kita sudah menggunakan kutipan-kutipan begitu data,
kita agak tertutup ya ketika Iya, menggali kreativitas kita dalam tulisan eksposisi atau argumentasi. Baik. Ya, Ya, itu kan maaf harus bertanggung jawab ya kalau yang iya, diskusi itu. iya Jadi betul, nggak Ibu. bisa. justru. Iya, ya. Baik, saya lanjutkan tadi pertanyaan keempat dari YouTube untuk Sarah dan Noran, kedua bintang tamu. Silakan yang mau menjawab dulu, Sarah atau Noran. Sarah boleh, Sarah? Jadi bagaimana cara Iya. Sarah sampai akhirnya bisa menulis dengan baik? Dan Sarah ini kan kami semua tahu ya, pengajar-pengajar BIPA, Sarah ini termasuk salah satu juara menulis juga akhirnya nih di BIPA 3 ya, walaupun tadi ceritanya kok saya susah ya mengeluarkan ini. Susah. Masa? Kira juara BIPA 3-nya. Ya, Sarah silakan menjawab pertanyaan dari YouTube. Ya. Menulis esai dalam bahasa asing pasti makan waktu lama ya. Dan susah menjaga batas waktu. Tapi kalau tidak menjaga batas waktu, itu menjadi masalah besar. Ya. Dan juga kalau ada kurang waktu untuk menulis dan revisi, kualitas esai menjadi kurang baik. Jadi kalau saya mau menulis dengan baik sampai akhir, timeline-nya penting bagi saya. Jadi saya coba pikir tentang topik secepat mungkin dan juga tentang ide pokok setiap paragraf secepat mungkin. Dan selain itu, saya mulai menulis tanpa berpikir dan saya mencari kata-kata dalam kamus dan memperbaiki kalimat-kalimat setelah saya selesai menulis satu paragraf. Dengan begitu, tidak makan waktu terlalu lama. Jadi akhirnya saya ada cukup waktu tidak hanya untuk menulis, tapi juga untuk revisi dan memperbaiki esai saya. Itu tips saya untuk menulis dengan baik sampai akhir. Oke, baik. Jadi Sarah sangat memperhatikan batas waktu yang diberikan ya. Tapi kira bisa ya? Ya, karena teman-teman saya selalu sibuk. Coba tadi sebelum batas waktu. Jadi Jadi yang penting keluar dulu ya. Yang penting keluar dulu, menulis dulu ya. Iya, ada penjelasan yang baru menarik memperbaiki Sarah. kemudian. Betul. Iya, tadi Sarah mengatakan menulis tanpa berpikir aja, Bu. Tapi tanpa berpikir saya sudah bagus ya, Sarah ya. Ya, tapi kalau pikir dulu saya tidak bisa menulis. Iya. Dan itu waktunya tidak cukup dan akhirnya tidak bisa menulis. Dan kualitasnya tidak baik. Jadi lebih baik menulis dulu tanpa pikir. Baik. Ada revisi berikutnya ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Sarah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Noran. Selanjutnya Noran. Ya, Ibu. Bagaimana cara Noran? Tadi kan banyak kendala ya. Ada ejaan, kosakata ya. Iya. Sebenarnya saya masih belum bisa menulis dengan baik. Karena itu saya harus banyak belajar. Tetapi tulisan saya pasti lebih baik daripada awalnya. Dan hal ini menurut saya karena strategi diikuti di BIPA UI, yaitu kami diberikan tugas menulis artikel. Dan artikel ini diperbaiki atau dicek beberapa kali oleh pengajar menulis supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Dan kali per kali saya tahu apa salah yang saya lakukan waktu saya menulis. Dan saya bisa atau saya mampu menghindari salah-salah itu. Kecuali masalah ejaan dan urutan ide-ide yang saya masih hadapi. Ya, karena itu saya bisa bilang bahwa tulisan saya cukup baik, tapi belum bisa bilang ya saya bisa menulis dengan baik. Iya, baik. Ya, tapi Noran sudah berusaha tadi kan akhirnya ya, walaupun belum yang menurut Noran versi yang terbaik dalam menulisnya, tapi sudah melakukan ada perbaikan-perbaikan dengan cara yang seperti tadi. Ya, jadi Nuran sangat memperhatikan balikan dari pengajar ya, itu strategi yang dilakukan oleh Nuran ya, untuk menulis menjadi lebih baik. Bagus sekali Nuran.
Ya, Ya, itu. oke Baik, Ibu Nana. Ibu Nening, ya. Langsung Sudah. kita masuk ke pertanyaan yang dari Zoom ya. Ya, Iya. dari Zoom di sini ada penanya, ada 3 ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke, untuk pertanyaan dari Zoom, saya akan menyebutkan nama penanyanya, karena kami akan memberikan kesempatan kepada penanya untuk langsung berinteraksi kepada narasumber atau bintang tamu ya. Kepada Bapak, Ibu yang saya sebutkan namanya, kami mohon untuk bisa menyampaikan pertanyaan langsung dengan menyalakan mikrofon dan kameranya ya. Sebentar. Sekarang saya mungkin langsung ke pertanyaan dari Khalifatul Husna ya. Khalifatul Husna ini bertanya kepada Ibu Dewaki, bagaimana model pembelajaran efektif untuk penutur asing dan metode belajar seperti apa yang digunakan? Ya, seperti itu. Silakan. Langsung bukan saya yang membacakan ya. Silakan Khalifatul Husna untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Saya lupa, saya yang membuat aturan ya, tapi saya yang membacakan. Silakan. Ya, kepada Khalifatul Husna bisa langsung bertanya kepada menyalakan kamera dan ya, nyalakan kameranya, mikrofonnya. Atau sudah ada? Kalau tidak ada, tidak ada, kita mungkin langsung ke penanya kedua, Alex Blanco. Ya, silakan. Alex Blanco. Silakan Alex Blanco. Menyalakan kamera dan mikrofonnya. Halo Ibu Dewaki. Halo. Masih ingat saya, Ibu? Masih, tapi gambarnya kok lain ya? Sebentar. sebentar, Bu. Oke. Sudah berubah kami ya. Halo, Bu. Iya. Masih ingat? Masih. Oke. Ya, saya senang sekali bertemu dengan Ibu Dewaki setelah 20 tahun. Ibu Dewaki was my writing advisor when I was writing my makala for BIPA 3, untuk BIPA 3. Jadi pertanyaan saya, Ibu, apa cara-cara untuk meningkatkan kemampuan menulis untuk bagi peserta BIPA? Baik, Alex, kalau boleh tahu, Alex dari mana, Alex? Saya dari Filipina. Sekarang di Filipina ya? Ya, dari Filipina ya, wah jauh sekali. Dulu ikut BIPA 3. BIPA 2 sampai BIPA 3. Ya, jadi alumni BIPA ya. Alumni BIPA juga ya dari Filipina. 20 tahun tidak bertemu Ibu Dewaki. Ya, sebagai dharma siswa. Ya. Oke. Silakan. Ya, baik. Saya senang melihat Alex ya, karena sudah berubah lain sekali. Ya, 20 tahun waktu yang lama ya. Baik, mungkin bisa saya bantu dengan slide lagi, itu tadi yang menjaga jarak dan masker, Chef Nening. Ya, Ibu Nana. Ibu Nana. Bisa bantu. Ya, sudah Ibu, bisa? Ya, baik. Menjaga jarak ya, betul. Ini salah satu cara ya juga untuk meningkatkan kemampuan menulis ya. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, menulis itu bisa kita lakukan kalau kita banyak membaca. Ya, jadi untuk BIPA 2 ini misalnya tadi ini sudah dibahas sebentar ya, menjaga jarak, dan kemudian di sisi kanan itu ada tulisan saatnya memakai masker ya. Nah, saya akan meminta seorang mahasiswa itu untuk membuat sebuah tulisan yang lain
yang bersumber dari dua teks ini. Ya, jadi caranya bagaimana? Menulis itu selalu diawali dengan membaca. Jadi menjaga jarak itu dibaca sepenuhnya sampai didapatkan intisari tulisannya. Ya, itu dicatat saja, dibuat draftnya di satu teks yang lain. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada artikel judulnya Saatnya Memakai Masker. Ya, di dalam teks itu dijelaskan sekarang karena COVID itu sudah benar-benar menjalar kemana-mana. Salah satu caranya itu adalah untuk menghindari kena COVID itu kita diminta untuk menggunakan masker. Di dalam teks itu dijelaskan itu sampai seberapa jauh masker itu dapat melindungi seseorang. Ya, nah itu intinya seperti itu. Nah, kemudian buatlah tulisan yang baru dari dua gagasan itu. Ya, ini di BIPA 2 ini kita sebut namanya semacam menyusun sintesis, ya, sebuah tulisan sintesis. Jadi dari teks 1 diambil intinya, lalu teks 2 diambil intinya. Sekarang kemahiran kita lah menyambung-nyambungkannya. Ya. Itu. Nah, seperti itu bisa, Alex. Jadi jangan hanya terpaku pada satu teks yang sama saja, tapi boleh bermacam-macam gitu ya. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang penting kalau menulis itu harus banyak membaca. Membaca, dari situ kita dapat banyak ide yang muncul. Ya, saya kira jawabannya seperti itu. Ya, Alex. terima kasih Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Alex. Ya, sudah cukup ya untuk jawaban tadi dari Ibu Dewaki tentang tips ya untuk menulis. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan dari YouTube, tapi sepertinya kalau dilihat ini pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab dari penanya-penanya sebelumnya, dan tadi juga misalnya ada pertanyaan tentang strategi belajar apa yang dilakukan agar dapat menulis dengan baik untuk Nuran dan Sarah tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Nuran dan Sarah. Baik, kalau demikian sepertinya memang waktu jua ya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan bincang-bincang hari ini, walau sebenarnya kita tidak akan pernah merasa cukup. Ya, pertanyaan tadi yang dari Alex melalui YouTube itu sekaligus menjadi pertanyaan terakhir yang menutup acara bincang-bincang kita. Kalau dapat kita rujuk kembali ke pertanyaan awal, menulis susahkah? Bagaimana Ibu Nana, bisa disimpulkan? Ya, sepertinya memang susah ya, tapi ternyata kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, mendapat inspirasi menulis juga bisa dari hal-hal yang dekat dengan kita, Ibu Nening. Iya. Dan hal ini juga bisa akhirnya kita simpulkan menulis itu bisa gampang-gampang, susah. Susah-susah tapi gampang juga ya, begitu. Iya, benar. Iya, begitu. Baik. Tapi memang banyak aspek ya, Ibu Nening ya. Iya. Baik, ya. Kita banyak mendapatkan ilmu ya hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhir sudah acara bincang santai kita, berbagi pengalaman dengan Sarah, Nuran, berbagi ilmu dengan Ibu Dewaki. Hari ini kami semua ya mendapatkan ilmu yang luar biasa, banyak sekali dari Ibu. Terima kasih Ibu Dewaki sudah bersedia membagi waktunya dan ilmunya bersama kami. Begitu juga dengan Nuran. Terima kasih Nuran dan Sarah. Iya, terima kasih juga Sarah dan Nuran ya sudah bersedia untuk berbagi cerita. Terima kasih ya Nuran dan Sarah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom maupun YouTube yang sudah setia mengikuti acara bincang santai kami. Ya, seperti itu Ibu Nana. Baik, langsung saja kalau begitu. Sudah mulai sinyal ya Ibu Nana. Nening. Iya. Ya, ada info.
Oke, Ya. tadi kita membuka dengan sebuah pantun. Ibu Nana masih bisa berpantun. Oke, kita menutup acara ini Masih untuk dengan sebuah sertifikat. pantun ya. Silakan. Saya mulai dari pantun saya dulu ya, Ibu Nana ya. Oke, lebah menyibak kelopak Ya. bunga. Tak perlu pilih yang ia suka. Ingin hati masih bersama, namun waktu jua pemisah kita. Ya, Nana, lanjutkan. Ya baik, burung dara burung cendrawasih mengepak sayap di sarangnya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, Iya. ya. Jika ada yang kurang berkenan dari acara kami mohon maaf. Semoga apa yang didapat hari ini bermanfaat. Selanjutnya ada informasi tentang sertifikat ya Ibu Nana ya. Betul, bisa Jadi baik, silakan jadi klik. saya sampaikan ini tentang sertifikat. Jadi baik peserta yang ikut menyimak acara ini, ikut menonton acara ini dari Zoom atau dari YouTube, Anda sekalian berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat, e-sertifikat ya, dengan cara masuk ke dalam link yang sudah dibagikan ya di dalam kolom chat ya atau di grup WhatsApp ya. Namun link ini hanya berlaku dalam waktu 2 jam. Jadi berbatas waktu hanya untuk 2 jam dari jam 3 sampai jam 5. Jadi silakan tulis identitas ya, nama, ejaannya benar ya, karena kami tidak menerima perbaikan ya. Jadi tolong dicek kembali sebelum dikirim. Insya Allah nanti e-sertifikat akan terkirim secara otomatis ke email Bapak Ibu sekalian. Ya, itu saja. Oke, kita karena sudah jam 3 sore kita tutup saja acara kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Ya. Baru saja Anda saksikan Bincang Santai bersama BIPA LBI UI. Nih, ada apa ini? Tunggu. Oh, alhamdulillah. Yuk, mulai lagi. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Silakan. Baru saja Anda saksikan. Anda boleh meninggalkan grup ya, meninggalkan ruang Ingin Zoom mendapatkan pelatihan yang lebih rinci, silahkan ikuti pelatihan kami. Ada berbagai macam topik yang bisa Anda pilih. Belum pernah mengajar BIPA sebelumnya? Jangan khawatir. BIPA UI dan pengajarnya akan mengajarkan Anda dari dasar. Sampai jumpa pada rangkaian pembelajaran tematik oleh BIPA, LBI, FIB, UI. Udah bisa pergi ya? Ya. Nah, oke, terima kasih Neni. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Senang deh. Sudah selesai. Terima kasih semua. Terima kasih Nora. Terima kasih Sarah. Iya. Sinyal Nana udah pas banget. Sinyal Nana udah pas banget. Sinyal saya sudah sekarat. Iya, oke. Sinyal saya sudah bermasalah. Sudah mendung. Iya. Oke, terima kasih. Saya pamit ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Nuran dan Terima kasih juga. Sarah. Terima kasih Nora. Ya, terima kasih Bu. Sarah sudah pergi ya? Iya. Oh iya. Aku pergi ya. Iya Ibu.
sudah tinggal kita. Bagaimana Ibu? Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cul. Ya Allah. Gua udah gua bingung ya Allah. Hiburan. Mana sih gua ngomong ya? Cul. Ini masih live, Say. Lu